Dan ini diperkuat oleh banyak dokter khusus yang memang tahu tentang tes DNA ini, digunakan untuk menguatkan nasab seseorang atau untuk apalagi meniadakan atau menafikan nasab seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Balaga. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan atau permintaan dari banyak netizen, di banyak komentar di kolom-kolom video. Mereka banyak meminta untuk melakukan tes DNA dalam masalah nasab ini. Oke, saya akan membacakan tentang tes DNA itu sendiri, bagaimana untuk penetapan nasab. Langsung, wa yudhkaru anna darul ifta'i Mesiriyah indaha ra'yu dzatuhu. Disebutkan bahwa Darul Ifta Mesir yang memiliki wewenang tentang fatwa di Mesir itu memberi pernyataan bahwa anna nafyan nasab bil basmatil wirathiyah la yajuzu syar'an. Meniadakan suatu nasab dengan cara tes DNA itu tidak boleh secara syariat. Li'anna tahalilah yahtamilu fiha al-khata'. Karena cara-cara yang dilakukan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam melakukan tes DNA ini itu bisa terkandung satu kekeliruan dan kesalahan. Wa in dalat ala nafi aw isbat yaqinan. Meskipun hasil tes DNA itu sendiri itu bisa dikatakan akurat, bisa dikatakan itu yakin. Fa inna dzalika yakin nafsahu yaqulun fi tariq isbatihi. Tapi dalam pelaksanaan melakukan tes DNA, prosedurnya, tata caranya itu masih dalam persangkaan. Mimma yaj'alhu ghairu mu'taddin bi syar'an fi nafi nasab, sehingga ini tidak bisa dijadikan suatu yang bisa menetapkan suatu nasab menurut syariat. Kemudian ada pertanyaan soal dhaharu haditsan ilmu tahlilil basmatil wirathiyah. Pada masa kini itu ada tes DNA haitsu minal mumkinil ma'rifat usul syakhsi, yang mana bisa memungkinkan untuk mengetahui asal usul seseorang, wa nasabuhu ila Adam alaihi salam, bahkan nasabnya bisa sampai kepada Adam alaihissalam, bisa dilihat dari tes DNA ini. Wa qal wal qabail wal asyair allati yaltaqi ma'a syakhsu, dan bisa menunjukkan pada suatu kabilah, suatu suku dan kelompok golongan. Dengan tes DNA ini seseorang bisa ditemukan jalurnya ke suku mana, ke kelompok mana. Wa qad ajrathul adidu minal qabail, dan bahkan banyak suku-suku atau kabilah yang menggunakan tes DNA ini untuk menyatakan sah dalam menentukan nasab. Fahal yajuzu li amalu hadhil ikhtibar li tahdidin nasabina? Apakah boleh bagi saya untuk menggunakan cara tes DNA untuk menetapkan nasab saya? Dan kami tidak mengetahui dalam silsilah kakek kami yang ke-9 itu ada masalah. Wa uddu ma'rifatan nasabina sahih, dan saya berharap ingin mengetahui nasab kami yang sahih, yang sah, yang benar. Kemudian jawabannya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Falaisatil basmatul wirathiyati sabilan syar'iyyan li itsbatil ansab. Tes DNA bukanlah suatu cara menurut syarat untuk menetapkan nasab, illa fi ahwalin khassatin, kecuali dalam beberapa perkara tertentu. Jadi dalam beberapa kasus saja, bukan pada penetapan nasab seperti nasab habaib. Wa mastimalu haliba sifatil ajdad wal intisabi ila al qabilah fala na'lamu qailan bihi mimma yarju ila qawlihi min ulama ila sulih. Adapun menggunakan tes DNA untuk mengetahui kakek-kakek seseorang dan menisbatkan seseorang kepada suatu suku atau kelompok, fala na'lamu qailan bihi, saya tidak mengetahui tentang hal ini, tidak ada. Mimma yarju ila qawlihi, yakni seseorang yang memang dijadikan rujukan, yaitu ulama-ulama modern. Wala yakhfa ma qad yajurruhul wahthu fi dzalika min at-ta'rif al-ansab. Dan bahkan sudah banyak, sudah umum ini menggunakan tes DNA untuk menjatuhkan suatu nasab, untuk merusak suatu nasab. Thumma innal basmatal wirathiyah. Kemudian tes DNA ini wa in kana tariqatan ilmiah, meskipun itu adalah metode secara ilmiah yang mawthuqatan fil ghalib, yang kemungkinan besar untuk benar dan sudah dipercaya, wa nataijuha syubahun matmunatun, dan hasil-hasilnya tentang keraguannya sudah bisa dijamin tentang hasilnya itu benar, illa innaha laysat qat'iyatan yaqiniyah, akan tetapi
tes DNA itu sendiri bukanlah suatu yang pasti, secara yakin dan pasti itu benar. Qala Dr. Umar Sabil fi bahsihi al-basmatul wirasiyah. Dr. Umar Sabil mengatakan dalam pembahasannya, nataijul basmati qad la takunu daqiqatan. Hasil tes DNA itu terkadang tidak akurat. Lima qad yahsulu athna ijratil fahsi min akhta'in basyariyatin wa ma'maliyatin. Karena dalam pelaksanaannya, dalam melakukan tes DNA itu sendiri, itu bisa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Kakhtilatil ainatil ma'khudati min syakhsin, terkadang sampel yang diambil dari seseorang itu tercampur dengan sesuatu yang lain. Bainatin min syakhsin akhar, atau tercampur dengan sampel orang lain meskipun cuma sedikit. Atau bisa bagi khata'i khabil basmatil wirasiyah, atau kekeliruan dari hasil tes DNA-nya karena alatnya. Waqad akkada fasala dzalika ba'd al-atibba al-mutakhassis biqawlihi fa inna hunaka katsiran min al-akhta'il ma'maliyah. Dan ini diperkuat oleh banyak dokter khusus yang memang tahu tentang tes DNA ini, dengan mengatakan bahwa fa inna hunaka katsiran min al-akhta'il ma'maliyati sawa'un kanat fil idafat aw fi tariqil fahsy aw fi tariqil amal aw fi syakhsi nafsihi aw fi sulukiyat allati yaslukuha al-bahith. Banyak kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Ini kata dokter-dokter ahli yang mengatakan bahwa banyak yang bisa terjadi kemungkinan kekeliruan dalam tes DNA, baik itu dalam pelaksanaannya atau cara tes DNA-nya atau mempekerjakannya ketika mengerjakan sampel tersebut. Qala akhir walau hasana nuqtatun saghiratun walau gubaran fil ma'mal ata ala hadzal dami li khawatin natijati kulliha. Walidzalika fa inna mumkin khuturatul basmati fi dabtiha. Ada yang mengatakan lagi bahwa jika ada suatu titik kecil, meskipun itu cuma debu kecil dalam mengerjakan sampel tersebut, maka ini sangat berpengaruh pada hasil tes DNA itu sendiri. Wuhuna nabihu ala anal ansab thabita bi syariati la yusdidu basmati wirasati bi qasdi ta'akkud min sihhatiha. Dari itu kami memberi peringatan bahwa nasab-nasab yang sudah ditetapkan dengan cara syariat tidak boleh menggunakan tes DNA untuk sebagai sarana menguatkan kesahihan nasabnya. Jadi tes DNA tidak bisa digunakan untuk menguatkan nasab seseorang atau untuk apalagi meniadakan atau menafikan nasab seseorang. Sebenarnya banyak tentang hal ini, tentang tes DNA yang mau saya baca, tapi terlalu banyak. Intinya seperti itu. Tes DNA tidak bisa dilakukan atau dijadikan alasan untuk menetapkan nasab, bukan salah satu metode untuk menetapkan nasab atau meniadakan nasab dan menafikan nasab. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.